Hai hai hai, halo Gemini, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Gemini ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan kali ini saya ditemani oleh Jengkelin dan kita mau ngobrolin tentang karma, dia yang menyakiti kamu ya Gemini ya. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua Gemini, so please be wise and be smart ya. Oke, makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini sedang mengalami berbagai macam persoalan kehidupan, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian, diberikan ketenangan batin, diberikan kebeningan diri, diberikan kejernihan pikiran sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah. Diterima ya, oke? Dan yang belum subscribe, ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke? Karma itu sebetulnya apa sih? Karma itu sebetulnya memori ya. Karma itu adalah memori yang masuk sampai ke level DNA. Jadi memorinya terekam. Ada beberapa sih yang nggak setuju dengan karma, tapi apapun itu bahasanya hukum itu ada ya. Entah tabur tuai, sebab akibat. And karma itu bukan hanya di kehidupan saat ini aja. Ya, karma vendetta. Ada karma istilahnya karma vendetta. Yang terjadi dalam berkehidupan ya. Terjadi. So, kita akan lihat karma dia yang menyakiti hati kamu. Oke. Untuk kondisi emosionalnya saat ini sih dia masih kayak fine-fine aja ya secara emosional. Seperti kelihatan kayak baik-baik aja ya. Tapi kita lihat bagaimana kesehariannya. Kalau dia dari emosinya secara general ini dia masih fine-fine aja, masih baik-baik aja. Oke, kita akan lihat ya. Apakah memang kehidupannya setenang itu atau bagaimana? Kita akan lihat detailnya. Wait, tunggu dulu. Ini kartunya gede banget, jadi susah gitu ya untuk shuffle ya. Sungguh membagongkan sekali. Oh, ada Two of Arrows. Oh, ada Four of Staffs. Balance. Wow, ini tentang cinta semua ya. Judgment. Oke. Well, ini buat kamu, Gemini, yang dealing dengan Gemini, sama-sama Gemini, Libra, lalu kemudian ada Aquarius, juga di sini ada Sagittarius, Aries, Leo, lalu di sini juga ada Capricorn, Virgo, dan Taurus. Jadi buat kamu Gemini yang dealing dengan 9 zodiak ini ya. Oke. And ini kondisinya cuma cinta yang tergambar, yang kebetulan tertangkap ya. Jadi secara kondisi finansial ini nggak kelihatan. Memang sih ini kayaknya memang orangnya emosinya datar-datar aja atau merasa kayak ya udah kayak merasa nggak sedang terjadi apa-apa gitu di dalam kehidupannya. Apa? Oke, kira-kira karma apa? Ini untuk kehidupan percintaannya. Jadi gabungan antara dia bahagia dan menderita. Bahagia karena mereka saling cinta ya. Dia cinta dengan pasangannya pun cinta juga kepada dia. Jadi bahagianya di situ. Tapi sepertinya perjalanan kehidupan mereka itu nggak gampang. Banyak banget rintangannya, banyak banget cobaannya. Termasuk ini salah satu pihak ini pergi ya. Salah satu pihak pergi tapi mereka tapi akan balik lagi gitu. Jadi mungkin kayak entah mungkin karena ada faktor dipisahkan oleh keluarganya
atau ada faktor apa yang membuat mereka harus berpisah, dan ini bahkan kalau saya lihat ini ada kemungkinan pasangannya, kalau misalnya pasangannya adalah perempuan dalam kondisi mengandung. Kalau kalau pasangannya laki-laki berarti ini dianya yang mengandung atau dianya yang sedang menantikan, mereka sedang expecting baby gitu. Mereka sedang menantikan kelahiran seorang buah hati ada, tapi entah bagaimana dalam kondisi seperti ini mereka tuh cintanya diuji ya. Padahal sebetulnya saling sayang, saling cinta, tapi entah bagaimana ini salah satu akan pergi, entah dianya, entah pasangannya yang pergi ya. Perginya sih sebetulnya bukan karena konflik atau apa, karena ada sesuatu, ada something yang entah ya, ini bisa jadi mungkin karena keluarga atau karena kondisi. Kondisi yang memang mengharuskan mereka untuk terpisah satu sama lain, entah mungkin LDR atau bagaimana, balik ke negaranya, balik ke kota asalnya atau apa ya. Jadi ada satu kehidupan yang nggak balance. Ini dia sedang sendirian saat ini, ya. Sedang sendirian padahal sebetulnya memang sedang expecting a baby, tapi sendiri gitu, terpisah ya. Dan ini adalah sebuah ujian yang berat sebetulnya buat dia, karena ini apa ya, nggak mulus-mulus aja gitu, ada pertentangan. Ya, mungkin ada yang tidak suka dengan hubungan mereka atau ada yang tidak setuju dengan hubungan mereka ya. So far begitu. Kalau untuk perekonomian ini nggak kelihatan sama sekali, ya biasanya keluar kartunya, tapi untuk ini nggak kelihatan sama sekali. So, untuk keuangan mungkin ya biasa-biasa aja ya, tidak terlalu berdampak atau bagaimana. Tapi yang jelas ini untuk percintaannya sendiri, dia mengalami siksaan sekalipun sebetulnya saling cinta mereka, tapi perjalanan percintaan mereka itu cukup rumit ya, cukup rumit dan menyedihkan. Oke, saya akan lihat lebih jauh. Kira-kira apa kondisinya? Oh ya, dan dia punya banyak sekali musuh, termasuk ini ya, mungkin ada orang-orang yang tidak menyukai hubungan mereka, yang mencoba memisahkan mereka. Dan di luar itu pun dia punya banyak musuh ya, jadi orang ini punya banyak musuh. Ya. Punya banyak sekali sampah-sampah emosi, sekalipun terlihat kayaknya tuh fine-fine aja, baik-baik aja, itu karena mungkin dia tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan emosinya. Banyak sampah di dalam dirinya tuh yang nggak bisa keluar. Penampakannya sih kayaknya mungkin kalem, sepertinya kalau misalnya ngeliat medsosnya kayaknya happy-happy aja, biasa aja, padahal di dalam itu remuk ya. Di dalamnya ini remuk ya. Dia perlu melakukan cleansing atau detox. Ya. Dan ada banyak hal-hal yang dia tidak bisa melihat. Ini memang apa ya? Memang dia ini sedang dalam kondisi yang kayak nggak bisa melihat ya, nggak bisa melihat ke depan seperti apa. Jadi ibaratnya kayak seolah-olah kondisinya itu kayak patung ya. Kayak patung diem aja ya. Diem aja kayak nggak bernyawa gitu loh. Kayak seolah-olah dia nggak bernyawa, tapi sebetulnya nggak bernyawa bukan karena gimana-gimana ya. Memang secara ini sih sepertinya nggak terlalu banyak apa ya, nggak terlalu banyak pecahan-pecahan gitu ya di dalam kehidupan dia. Tapi emosinya rusak ya, emosinya dia rusak. Saya akan lihat apakah sudah berdampak kepada penyakit fisik. Apakah sudah berdampak kepada penyakit fisik? Apakah ada gangguan secara fisik? Ya, ini memang sepertinya memang orangnya itu nggak reaktif ya. Kalau orang nggak reaktif, makanya dia bisa kalem-kalem gitu. Oke, ada masalah dalam seksual. Ini sepertinya memang dia terpisah ya dengan pasangannya. Karena ada masalah seksual, artinya dia tidak mendapat jatah. Kehidupan seksualnya ini berarti kurang gitu ya, kurang bercinta ya. Ada sumbatan di dalam cakra seks ya. Jadi atau bisa jadi juga ada penyakit-penyakit di bagian seksual. Ya, kalau laki-laki berarti entah prostat, entah apa ya. Kalau misalnya perempuan itu biasanya ada penyakit entah kiste, entah ada miom gitu entah di ovarium atau di rahim ya. Jadi ada penyakit-penyakit ini. Dan pasti ini adalah sebuah penyakit yang didasari oleh karena luka batin ya, mendem rasa.
Oke. Terus kemudian secara aktivitas fisik ini pun juga terganggu ya. Dia tidak terlalu banyak beraktivitas fisik karena ada gangguan secara fisik ini, entah apa. Entah mungkin otot kakinya, tangannya, atau bagaimana. Karena ini ada cakra dasar tersumbat. Cakra dasar tersumbat ini berarti secara kerejekiannya pun itu juga tersumbat. Ini berarti secara keuangan pun dia nggak bagus ya. Secara keuangan pun dia nggak bagus, tapi orangnya kelihatan tenang memang. Ya, orangnya kelihatan tenang. Oke, saya akan buka lebih jauh bagaimana perasaan dia kepada kamu ya, Gemini ya. Apa yang dia rasakan? Oh, dia tahu bahwa dia sedang menjalani karmanya. Dia katakan, karma sialan. Aku lagi menjalani karmaku. Dia sangat sadar, sangat aware bahwa dia sedang menjalani karmanya. Ya. Ada penyesalannya di sini. Dia menyesali tindakannya, dia menyesal dia sudah melukai kamu, dia menyesal dia sudah menyakiti kamu. Ini ada penyesalan ya. Jadi bukan berarti dia lantas cuek-cuek aja, ternyata enggak. Ada penyesalan di sini. Dan apapun yang kamu rasakan itu nyampe loh ke dia ternyata. Misalnya kamu merasa kangen, dia tuh tahu, oh ini si ini lagi kangen, kamu lagi kangen. Atau ketika kamu sudah merasa sakit hati, sedang merasa terluka, itu pun nyampe, ya. Di dianya kerasa kayak disilet-silet gitu juga sama ya, perasaannya sama. Dan dia menyadari bahwa kemarin itu dia memang didasari oleh emosi ya, I'm controlled by emotion. Jadi dia tahu, aku tuh kemarin tuh dikendalikan oleh emosiku gitu. Dia tidak, pada saat dia menyakiti kamu itu, dia tidak bisa berpikir dengan jernih pada waktu itu. Karena ya gimana, namanya orang emosi nggak bisa berpikir jernih ya. Orang emosi itu udah bawaannya meledak-meledak aja. Pikir carry gitu ya. Pikir terakhir. Pikir ntar-ntar aja gitu. Dan dia merasa, aku tuh merasa kayak orang bodoh gitu dengan pilihan-pilihan yang aku lakukan. Mungkin dia memilih pergi dari dalam kehidupanmu dan dia merasa itu bodoh. Itu merupakan satu tindakan yang bodoh gitu. Jadi sebenarnya dia menyadari dan dia menyesal, dia menyadari kesalahannya sebenarnya ya. Nah, tapi ada sesuatu yang aneh gitu. Sekalipun dia menyadari bahwa dia melakukan satu kesalahan dan dia mendapatkan karmanya. Ini dia banyak menceritakan kejelekan-kejelekan kamu. Ya, dia banyak jelek-jelekin kamu di belakang kamu nih. Ya, dia cerita ke orang-orang itu kamu yang salah, kamu yang bla bla bla. Soalnya kamu begini-begini. Intinya dia nggak salah, kamu yang salah. Itu yang diceritakan kepada orang-orang lain, ya. Dan dia sadar benar bahwa itu ya sebenarnya begini sih. Ini dia punya masalah sendiri ya, punya problem di dalam hidupnya sendiri. Punya luka batinnya sendiri yang dia tidak bisa selesaikan. That's why kenapa akhirnya dia berperilaku seperti itu ya. Orang sakit kok ya. Orang sakit cenderung akan menyakiti orang lain. Orang yang terluka akan melukai orang lain. Itu yang terjadi. Dan ini antara kamu dan dia ini sebetulnya terjadi ya. That's why ya dia menyesal, dia sedang menjalani karmanya saat ini. Tapi memang saya rasa mungkin dia tidak akan kembali kepada kamu untuk union ya. Hanya saja memang dia tahu bahwa dia salah. Dia sangat menyadari dan dia menyesal. Ada kemungkinan one day kalau misalnya kalian terkoneksi kembali itu dia akan meminta maaf. Tapi bukan untuk kembali menjalin asmara kembali, tidak. Dan kita akan lihat apa saran semesta buat kamu ya Gemini. Apa pesan semesta buat kamu saat ini? Lakukan apa yang kamu mesti lakukan. Perbanyak melayani makhluk-makhluk lain atau perbanyak melayani orang-orang lain. Perbanyak jiwa welas asih. Kenapa kartu ini keluar? Ini berarti kayak ada semacam penembusan karma. Tapi bunda, aku nggak pernah melakukan itu. Ya memang nggak. Tapi kita nggak ngerti gitu loh. Kita tuh bener-bener nggak ngerti ya. Kita pernah ngelakuin salah apa. Terus kemudian di masa lalu itu kita juga ada ikatan karma apa dengan orang ini, dengan si dia ya. Kita nggak pernah tahu kan dan nggak pernah paham. Dan ini ada saran dari semesta untuk
perbanyak karma baik sebanyak-banyaknya dan lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Karma baik ini bukan dilakukan hanya kepada manusia saja, kepada semesta, kepada bumi juga dilakukan. Kok misalnya kamu ngelihat kucing, anjing lagi kelaparan di jalan, kasih makan. Anjing najis bunda, iya najis ya nggak usah dijilat. Kamu nggak usah pegang-pegang air liurnya gitu, kamu kasih makan aja kan bisa ya, karena anjing pun juga makhluk Tuhan ya. Oke. Atau misalnya kamu turut serta dalam penghijauan, turut mengurangi sampah plastik, itu pun juga karma baik ya sayangku. Itu pun juga karma baik. Oke. Apalagi? Sepertinya memang kamu masih banyak penolakan di sini karena ini ada pesan dari semesta. Ada aksi-aksi penolakan. Sayangku, penolakan mungkin kayak gimana ya? Nggak bisa lah gitu loh. Nggak bisa. Dia mesti dihukum, ya. Kita nggak bisa mengendalikan hal-hal atau orang-orang di luar dari diri kita ya. Ada jagat alit, ada jagat ageng. Jagat ageng ini ya semesta ini. Sementara jagat alit itu adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa kontrol orang mau mereka melakukan apa. Atau misalnya mengontrol supaya dia itu kena karma. Kita nggak bisa control that. Kita nggak bisa, nggak punya kuasa di situ. Satu-satunya yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri, yaitu apa? Bagian kita. Memaafkan, bagian kita adalah membersihkan hati kita sendiri, membersihkan batin kita sendiri. Kenapa? Ya karena ketika kita marah, ketika kita kecewa atau dendam itu ibaratnya kayak minum racun ya. Kita minum racun, kita ngedoain dia untuk celaka, tapi kita sendiri racunnya kita yang minum gitu loh. Jadi kita pun akan berefek atau impact ke diri kita sendiri. That's why bersihkan hati kamu sendiri sayangku ya. Bersihkan dengan cara menerima. Menerima saja memang kemarin terjadi satu peristiwa kacrut dalam kehidupanmu, tapi kamu belajar. Lalu bagaimana pandangannya tentang dia? Pandang saja dia sedang menghancurkan hidup sendiri kok. Orang melukai orang lain itu sedang menghancurkan hidupnya sendiri ya. Oke. Dia sedang melukai, dia sedang menghancurkan hidupnya sendiri ya. Ya gimana? Ya udah gitu. Diterima semuanya. Lagi-lagi ini berbicara tentang serving, tentang melayani. Perbanyak karma baik, melayani. Tanam pohon atau apa. Sebisa mungkin jangan melukai makhluk hidup. Kalau ada kucing beranak di rumah, jangan dibuang ya. Taruh mereka di tempat yang aman. Kamu bisa kasih mereka makan, itu karma baik sayang. Karma baik ya. Jangan dibuang, jangan melukai. Kalau digigit nyamuk gimana bunda ya? Kalau nyamuk kan memang mau menggigit kamu ya. Kalau kamu tidak sedang berada dalam terancam bahaya gitu, jangan melukai makhluk lain sayangku ya. Oke? Semua ada karmanya, bahkan apa yang kamu lakukan terhadap makhluk lain, terhadap bumi, semua ada karmanya. Tidak ada satupun di bumi ini yang terlewat dari namanya hukum sebab akibat. Tidak ada, karena sistem di dalam semesta itu sangat sempurna. Oke, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar ya sayangku. And buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi sayangku. Tentu saja berbayar. Namun kalau kamu tidak ada budget, tungguin Bunda live di YouTube ya. Tungguin Bunda live di YouTube. Makanya nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan, oke? Kesayangan Gemini, aku mendoakan segala yang terbaik untukmu. Sembuhkan dirimu, itu untuk kebaikanmu sendiri. Kenapa? Karena ketika hati kamu bersih, maka indah pula masa depanmu. Oke Gemini, aku mendoakan segala yang terbaik untukmu. I love you Gemini. Bye-bye.